Jangan lupa subscribe, like, dan share. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratin Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khususan kan Syekh Dr. Muhammad Allah yatawassahu bi rahmatihi wa yanfa'una bihi wa bi 'ilmihi fid darain. Amin amin Allahumma. Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nahmadullaha alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Nusalli wa nusallimu 'ala man unzila ilaihil Qur'an. Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ahli baitihi al-kiram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasanya, sebelum kita mulai, mari kita sama-sama berniat atau memperbaharui niat kita untuk duduk i'tikaf dalam masjid ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Di dalam hati masing-masing sengaja saya niat i'tikaf dalam masjid ini sunnah karena Allah Ta'ala. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesekali kita bisa memperhatikan bahwa ada orang yang ketika dia melaksanakan sholat, begitu berpindah dari satu rukun ke rukun yang lain, dia sama sekali tidak ada mengangkat tangannya. Ada juga orang yang mungkin kita perhatikan bahwa setiap dia berpindah dari satu rukun ke rukun yang lain, justru sebaliknya, selalu mengangkat kedua tangan. Jadi gerakan seperti apapun kelihatannya dia lebih sering, lebih banyak tangannya itu diangkat. Nah, padahal dalam ketentuannya atau kita telusuri dalam bahasa hadis, ketika Rasulullah mempraktekkan sholat itu, justru ada tempat-tempat atau posisi tertentu saja tangan itu diangkat. Di posisi yang lain, Rasulullah tidaklah mengangkat kedua tangan beliau. Nah, pada subuh kali ini kita akan coba kembali mengingat-ingat ataupun melihat lebih dekat bahwa ketika kita sholat itu bukan angkat terus tangan ini, bukan pula tidak diangkat sama sekali gitu ya. Artinya sudah jelas, bahkan sebetulnya gini, setiap sholat itu sudah bisa ditebak sekian kali mengangkat tangannya. Ketika kita memahami di mana saja tangan itu diangkat. Jadi misalkan kayak maghrib yang jumlahnya rakaatnya 3 dengan ada satu tasyahud awal di situ. Kita sebetulnya sudah tahu bahwa
sekian kali nanti tangan itu diangkat ketika sholat maghrib. Begitu pula dengan isya dan sholat-sholat lainnya itu. Jadi yang pertama hadis riwayat Imam Bukhari, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwa kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah itu ketika beliau sholat, beliau mengangkat kedua tangan beliau. Yang pertama adalah idza ftataha shalah, ketika beliau memulai atau masuk dalam sholat itu. Jadi ini yang pertama berarti. Dan alhamdulillah rasa-rasanya orang kita untuk bagian yang pertama ini sudah tepat sekali. Karena rata-rata kita itu kalau memulai sholat pasti mengangkat kedua tangannya. Bahkan ada orang yang beranggapan bahwa mengangkat tangan itu merupakan sebuah keharusan ataupun kewajiban. Nah, padahal dari status hukum, ya statusnya adalah sunnah. Atau disebut dengan sunnah hayat. Ya. Tapi ya sisi positifnya adalah dia sudah tepat sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah. Yaitu mengangkat kedua tangan ketika memulai sholat. Ini yang pertama. Lalu secara teknis, takbiratul ihram namanya, ternyata mengangkat kedua tangan ini itu wa yakunu ibtida'ur raf'i min ibtida'i takbir wa intiha'uhu ma'an intihaihi. Tangan itu mulai diangkat pada saat mulut mulai berucap takbir itu, dan berakhir pula atau sudah turun tangan ini ketika ucapan takbirnya juga sudah selesai. Artinya begini, begitu kita mulai sholat itu bahwa Allah, mulutnya berucap Allah, maka mulailah tangan diangkat. Sampai akhirnya Allahu Akbar, begitu turun pula lah sudah tangannya. Kan bisa ada orang tuh Allahu Akbar, mulutnya sudah berucap, tangannya baru mulai bergerak. Atau ada yang sebaliknya, tangannya bergerak duluan, baru kemudian mulutnya berucap Allah. Nah makanya di fikih, khususnya dalam mazhab Imam Syafi'i, ya dalam bahasa fikih mu'tamad, mulai tangan itu naik, diangkat, itu pada saat mulai mulutnya berucap Allah dan berakhir dengan kata-kata bar itu. Itu satu. Lalu yang kedua, kapan Rasulullah mengangkat tangan beliau terus pada saat beliau sholat ini. Yang kedua yaitu wa idza kabbara lirruku. Rasulullah senantiasa mengangkat kedua tangan beliau ketika beliau bertakbir turun ruku. Berarti dari berdiri. Begitu wadam yakul lahu kufuwan ahad misalnya. Allahu Akbar. Nah, turun lalu tangan diangkat. Kan kita juga bisa perhatikan. Ya karena tadi praktek sholat ini kelihatannya sudah terjalani mulai kita dari kecil. Sehingga benar-benar seolah-olah menjadi kebiasaan diri sudah. Gerakan-gerakan itu tanpa diinstruksikan apapun dia bergerak sendiri sudah saking terbiasanya. Dan itu sebetulnya suatu yang baik. Hanya saja perlu kita ingatkan lagi bahwa ketentuan yang berlaku justru kesunahannya ketika kita turun ruku tangannya diangkat. Kan ada orang dari berdiri, walam yakun lahu kufuwan ahad, Allahu Akbar, tangannya langsung aja turun. Ada tuh. Ya sekali lagi tidaklah merusak atau membatalkan sholat, tapi ya tentu saja kehilangan nilai kebaikan ini atau pahalanya kesunahan ini.
Itu yang kedua. Wa idza kabbara liruku, Rasulullah selalu mengangkat kedua tangan. Yang ketiga, wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku. Rasulullah itu senantiasa selalu mengangkat kedua tangan beliau ketika beliau mengangkat kepala dari ruku, atau bahasanya bangun dari ruku. Jadi begitu, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, sami Allah liman hamidah. Bangun dari ruku, tangan kembali diangkat. 3. Lalu di hadis yang lain satunya, ini kan dia ada 2 hadis yang dipakai. Satu hadis menjelaskan 3 tempat, lalu hadis yang satunya menjelaskan untuk satu posisinya lagi, yaitu indal qiyam minat tasyahudil awal, ketika berdiri dari tasyahud awal. Berarti rakaat 2 menuju rakaat 3. Begitu kita baca tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, atau Allahumma salli ala Muhammad. Allahu Akbar. Naik berdiri ke atas. Pada saat itu kembali tangannya diangkat. Selain daripada itu, tidak ada anjuran ataupun kesunahan untuk mengangkat kedua tangan. Bahkan kalau ditanya apa hukumnya, ketika ada orang rakaat pertama naik, rakaat 2 angkat tangan, sami Allah liman hamidah, turun sujud angkat tangan, maka berstatus sebagai makruh bila yang selalu atau kebanyakan mengangkat tangan ini. Karena ya tidak ada dianjurkan untuk mengangkat tangan selain di posisi yang kita baca tadi. Lalu adakah orang mengangkat kedua tangan pada saat sholat itu justru merusak atau membatalkan sholatnya? Jawabannya ada. Kapan? Yaitu pada saat seseorang sholat, lalu dia mengangkat tangan dan batalah sholatnya pada saat dia mengangkat kedua tangan orang lain. Ini batal. Jadi bila hendak ruku, tangan orang diangkatkan. Ini batal. Tapi kalau tangan sendiri aja aman. Kelebihan angkatan ini hukumnya makruh. Tidak sampai batal. Tapi kalau tangan orang yang diangkat tadi, batal dan mencari masalah. Tapi insya Allah ini tidak sampai. Mana ada orang kita, kecuali anak-anak mungkin masih mungkin ya. Bisa saja terjadi. Nah, dengan disebutkannya tempat-tempat mengangkat tangan tadi, atau posisi-posisi mengangkat tangan tadi, akhirnya kita sudah paham. Sebetulnya begini, sudah bisa menghitung. Kayak kita sholat maghrib. Kan maghrib itu 3 rakaat, 1 kali tasyahud. Ketika ditanya berapa kali mengangkat tangan, sebetulnya sudah bisa dihitung. Kalau saya tanya, kira-kira bapak-bapak berapa kali kita mengangkat tangan pas maghrib tuh? Berapa kali, Pak? Atau ibu-ibu? Maghrib lah, sholat maghrib. Berapa, Bapak? 4 kali. Yang sebelah sini 4 kali juga. Ibu-ibu berapa? Ibu-ibu 8. Nah, pernah 12. Ini kayak orang belelang aja lagi ya. Ayo coba diingat-ingat. Kira-kira kan maghrib tuh 3 rakaat. Dengan 1 kali tasyahud atau tasyahud awal ada di situ. Berapa? 9. 10. Nah. Ini bagaimana kabar yang 4 tadi jauh sudah tertinggal. Orang sudah sampai 10. 6.
naik rupanya dari 4 tadi naik lagi jadian. Kan coba kita ini mungkin kalau sholat maghribnya sudah tidak bisa diragukan lagi dalam arti kita pasti terjalani. Jadi kesimpulannya ngangkat tangannya berapa? Nah, ada lagi yang 7. Karena inilah bisa juga banyak pendapat ini perbedaan pendapat ulama bisa juga. Banyak sekali yang jawab. Jawabannya sholat maghrib itu 3 rakaat dengan berarti rukuknya pasti 3 kali. Bangun dari rukuknya pasti juga 3. Sudah 6 pasti sudah. Tasyahud awal sekali. 7. Memulai sholatnya sekali. 8. Berarti sholat maghrib itu mengangkat tangan 8 kali. Nggak ada lagi selain. Jadi kalau yang 12 tadi kebanyakan itu selalu kebanyakan ngangkat tuh. Kalau 4 baru 1 rakaat setengah itu sudah habis. Jadi jumlahnya 8. Kalau sholat subuh kan tidak ada tasyahud awal. Berarti jauh lebih sedikit karena jumlah rakaatnya hanya 2 juga. 2 rakaat. Dan tasyahud awal itulah dia bisa terpindah. Kalau kita masbuk, ya kan? Kita rakaat pertama datang, imam sudah rakaat 2. Lalu kita ikut imam di rakaat kedua itu. Sementara kita masih rakaat pertama, imam kan sudah rakaat 2. Otomatis nanti imam duduk tasyahud awal. Kita juga sebagai makmum pasti duduk karena mengikuti imam. Nah, pada saat itu ngangkat tangannya tetap, hanya bedanya dia posisi rakaatnya berubah. Di rakaat keberapa jadinya. Bedanya itu aja, tapi jumlahnya tetap sama. Makanya orang masbuk itu, karena kan maghrib tadi kita sudah paham, jumlahnya hanya 8 kali mengangkat tangan, tidak kurang, tidak lebih. Lalu kita masbuk misalkan, ataupun terlambat, atau di sholat-sholat yang lainnya, itu tidak semua berdiri dari nambah rakaat itu tangannya diangkat. Tapi ada memang, kalau imamnya salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lalu kita berdiri nambah. Begitu kita nambah berdiri naik ke atas, apakah kita mengangkat kedua tangan? Pada mulanya pasti tidak. Karena bukan posisinya. Kecuali orang yang masbuk dan posisinya bertepatan dengan tasyahud awalnya. Dirinya yang masbuk nih, nah, hitungannya pas di tasyahud awal, maka baru ada angkat tangan itu. Dengan kata lain, kebanyakannya orang masbuk itu tidak perlu mengangkat tangan ketika dia menambah rakaat berdiri itu. Coba aja perhatikan. Seyogianya tidak perlu mengangkat tangan. Hanya saja kelihatannya orang-orang kita begitu dia nambah rakaat atau pas yang masbuk ini mengangkat tangan. Padahal tuntunannya justru sebaliknya, tidak perlu mengangkat tangan kecuali bersamaan atau bertepatan dengan posisinya dia tasyahud awal. Nah, jadi sederhana saja sebetulnya bahwa subuh kali ini ingin mengingatkan lagi kepada kita bahwa hal-hal yang kelihatannya sederhana, kelihatannya biasa sekali, tapi sejatinya itu akan mempengaruhi kualitas nilai sholat yang kita lakukan. Dengan memperhatikan mengangkat tangan itu sudah membuat akan ada nilai sholat yang tidak sama pahalanya. Lalu jika memperhatikan riwayat-riwayat ataupun pendapat para ulama setelahnya, memang kita tidak bisa membuat dengan menyamakan satu bahasa yang digunakan untuk posisi setinggi apa mengangkat tangan itu. Makanya kita bisa memperhatikan akhirnya banyak orang yang cara mengangkat tangannya ini tinggi tangannya itu tidak sama.
ada yang di depan dada, ada yang setinggi bahunya, ada yang setinggi telinga, bahkan ada yang setinggi kepala, dan itu semua terdasari oleh hadis. Dengan kata lain berarti tidak ada yang keliru, tidak ada masalah semua itu. Ada satu yang sama sebetulnya, yang tidak ada perbedaan pendapat di sini. Bahkan oleh Rasulullah sendiri juga dipraktekkan satu saja, yaitu apa? Wa yastaqbilu bikaffaihi al-qiblata. Pada saat mengangkat kedua tangan itu, telapak tangannya dihadapkan ke kiblat. Mau tingginya di depan dada kah, tinggi bahu, ya tidak ada masalah. Jadi kita sampaikan memang ada beda pendapat kalau bagian itu, tapi masalah menghadapkan telapak ini ke kiblat itu sama. Dan jujur saja ada orang-orang yang kan tadi mereka mengangkat tangan dan membawa kebiasaan diri pribadi gitu. Akhirnya coba ada yang mohon maaf mengangkat tangannya kan miring. Dalam arti tangannya terangkat, hanya saja tidak lagi menghadapkan telapaknya yang ke kiblat. Padahal sederhana aja, begitu kita angkat tangan pastikan telapak tangan menghadap ke kiblat karena seperti itu ketentuannya. Lalu yang berikutnya di riwayat Imam Bukhari, juga diriwayatkan Imam Muslim bahwa Rasulullah itu di satu kesempatan terekam oleh sahabat mengangkat kedua tangan beliau itu yuhadi atrafu asabihi a'la udunaihi. Ujung-ujung jari tangan beliau itu setinggi atau setinggi telinga beliau, wa ibhamahu, dan dua ibu jari beliau syahmatai uzunai, di bawah posisi bawah telinga. Nah ini yang dipakai di mazhab Imam Syafi'i atau dalam bahasa fikih muhammad. Tadi saya sampaikan bahwa mau setinggi apapun sebetulnya tidak ada masalah selama kelapaknya dihadapkan ke kiblat. Lalu tapi kalau mengikut dalam ungkapan hadis yang dipakai di sini, yang dipilih adalah yang setinggi telinga. Posisi jari dengan ibu jarinya hitungannya di bawah telinga itu, tanpa menyalahkan di posisi atau tingginya yang lain itu. Jadi jika mau berpegang dengan bahasa ini ya berarti cukup begini ketika takbir, Allah yang setinggi ini, bukan di depan dada, bukan setinggi bahu atau yang lebih tinggi lagi, tidak. Mumilan atrafu asabihi nahwaha, dengan mencondongkan sedikit jari-jari telunjuk itu ke arah kiblat. Jari-jari tangannya itu. Berarti tangan yang ini itu tidaklah lurus ke depan. Tidaklah lurus ke atas. Tapi agak condong ke depan justru. Dikit aja. Bukan pula kebanyakan condongnya begini. Ini kayak orang nyakar lagi. Atau kalau begini, ini jurus bangau. Kalau ini makanya dibahasakan itu dikit aja, tapi tidak persis lurus ke atas enggak. Jadi bahasanya bukan begini, agak condong dikit ke depan, gitu. Ya kan bisa aja begini kan. Nah, kalau begini kan berarti lurus nih bagian ininya. Sementara diminta itu agak condong ke depan dikit, bagian jari-jarinya itu, dengan posisi tadi tinggi telinga. Wa mufarriqan asabihi tafriqan wasatan. Antara satu jari dengan jari yang lain itu tidaklah renggang yang benar-benar renggang,
tidak pula rapat yang begitu rapat. Jadi rileks aja gerakannya, posisinya itu. Ya tidak renggang, tidak juga rapat. Coba, saking rincinya di fikih itu sebetulnya sudah diajarkan secara utuh. Selama ini ya mohon maaf, sekali lagi kebanyakannya di kita sholat ini karena ini sudah dibiasakan dari kita kecil, lalu sekehendak hati seolah-olah gitu, atau senyaman-nyamannya kita. Padahal kalau lihat ketentuannya, dia punya rincian atau punya tuntunan selengkapnya sudah. Makanya Rasulullah menyebutkan sallu kama ra'aitumuni usalli. Kalau sholat, usahakan sholat sebagaimana kalian mengetahui ataupun melihat kalau dulu di zaman sahabat bagaimana saya sholat, kata Rasulullah. Baik, mungkin itu sebagai pengantarnya. Sebagaimana biasanya, silahkan kepada jamaah, bapak atau ibu-ibu di belakang, jika ada yang ingin ditanyakan terkait pembahasan kita tadi, atau mungkin ada beberapa hal lainnya di luar dari tema ataupun materi yang disampaikan, silahkan saja jika ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu. Ada? Anggi, silahkan. Anggi. Anggi. Di waktu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan itu masalah sholat qadha. Pada waktu kita masih muda, kita mungkin jarang melaksanakan sholat, dan di waktu tua insya Allah kita bisa aktif dan istiqomah. Yang pernah saya dengar Ustaz dulu itu mengatakan bahwa kita harus mengeraskan suara itu di waktu siang atau siang malam. Dan yang kedua itu yang maksudnya dikeraskan suaranya. Terus yang kedua, tidak ada waktu yang haram untuk masalah qadha. Itu mungkin itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi yang pertama saya pertegas dulu bahwa hadis sahih lah, diriwayat Imam Bukhari juga diriwayatkan Muslim, bahwa man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Orang yang tertinggal dari satu salat karena tertidur, karena lupa dan hal-hal lainnya, maka begitu dia sadar, begitu dia ingat, begitu dia bangun untuk mengerjakan sholatnya atau mengqadha, mengganti sholat yang tertinggal itu. Bahkan ujung hadisnya ditutup, la kafarata laha illa dzalik. Tidak ada ganti yang lain kecuali sholat itu sendiri. Dengan kata lain, dia tidak bisa diwakili oleh amal yang lain. Dulu pernah tidak sholat zuhur, dulu pernah tidak sholat asar, lalu hari ini banyak-banyak sedekah, hari ini banyak-banyak baca Quran, hari ini melakukan amal soleh lainnya. Ternyata amalan-amalan itu tidak mampu menutupi kesalahan sholat yang tertinggal itu, kecuali sholat yang tertinggal itu hari ini dikerjakan. Itu untuk mempertegas dulu bahwa wajibnya kita mengqadha, mengganti sholat yang tertinggal. Lalu tadi yang ditanyakan, pada saat mengqadha ini apakah bacaan sholat itu dinyaringkan ataupun kemudian dipelankan saja? Mengenai nyaring atau pelan bacaan sholat ini sebetulnya statusnya adalah sunnah. Sehingga
mau nyaring ataupun pelan nantinya dalam proses mengqadha itu tidaklah sampai membuat sholatnya bermasalah. Artinya di satu kesempatan kita mengqadha sholat, kita pelankan aja bacaan sholatnya. Dalam arti tidak nyaring sebagaimana kayak maghrib, isya itu. Tidak jahat. Atau kita nyaringkan aja. Satu yang sekali lagi, bahwa itu tidaklah akan membuat sholatnya menjadi tidak sah. Nggak ada masalah. Hanya saja yang lebih utama, yang lebih afdal seperti apa? Sesuai dengan sholat yang ditinggalkan. Yang ditinggalnya sholat maghrib. Sholat maghrib ini kan memang sunnah untuk dinyaringkan rakaat pertama dan rakaat kedua. Tetapi sholat maghrib ini dikerjakannya atau pas mengqadhanya zuhur atau habis zuhur atau jam 2 siang lah. Dia mengqadha sholat maghrib jam 2 siang. Maka bacaan sholat pada saat mengqadha sholat maghrib di jam 2 siang itu mengikuti sunnahnya ya. Mengikuti tata cara bacaan sholat zuhur. Berarti apa? Bacaannya dipelankan. Sebaliknya, pernah orang tertinggal sholat asar. Lalu anggap saja hari itu juga dia tidak sholat asar sampai maghrib. Selesai sholat maghrib baru dia ingat. Oh tadi saya tidak sempat sholat asar. Tadi saya ketinggalan sholat asar. Akhirnya antara maghrib isya ini dia berdiri mengqadha sholat asarnya. Maka sholat asar yang diqadha antara maghrib dan isya itu mengikuti bacaan maghrib. Berarti sholat asarnya dikeraskan di 2 rakaat pertama. Cuma kalau tidak juga begitu, ya tetap saja sholatnya sah. Kecuali sholat subuh. Khusus untuk sholat subuh dia sedikit istimewa. Sholat subuh itu di waktu manapun dia mengqadha, sunnah tetap agak nyaring dikit. Untuk sholat subuh. Orang harusnya sholat subuh sekitar jam 5. Dia tidur. Begitu bangun, sudah jam 7 lewat. Sementara dia harus kerja. Harus segera bekerja. Akhirnya tidak sempat dibayarnya, belum sempat diqadhanya karena dituntut untuk segera masuk kerja. Terus mulailah dia kerja sampai akhirnya misalkan ada waktu istirahat, waktu luangnya hanya istirahat zuhur. Akhirnya begitu dia sholat zuhur, selesai sholat zuhur lalu mengqadha sholat subuh tadi yang tertinggal. Begitu dia berdiri sholat subuh, mengqadha itu habis zuhur berarti sholat subuhnya tetap dibaca agak nyaring. Sebagaimana sholat subuh biasanya. Khusus untuk sholat subuh. Tapi kalau sholat maghrib, sholat isya, kalau dikerjakan siang hari, diqadhanya di siang, maka dia pelan. Maghrib, zuhur, dan asar dikerjakan malam, mengqadhanya malam, maka bacaannya menjadi nyaring atau dikeraskan. Tapi sekali lagi, mau nyaring, mau pelan, tidaklah merusak atau membatalkan sholat tersebut. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, apa artinya qadha? Qadha itu artinya adalah membayar utang sebetulnya. Tapi yang dimaksud dengan qadha sholat di sini adalah mengerjakan sholat di luar dari waktu yang sudah ditentukan. Di luar batasan itu. Karena kalau mengerjakan sholat di dalam waktu yang sudah ditentukan, namanya adaan. Ada. Itu berarti mengerjakan sholat tepat di waktu yang sudah ditentukan. Ya sesuai dengan jadwal yang ada. Itu nama sholatnya adaan. Makanya kan kalau lafaz sholat itu usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan. Nah, kata-kata adaan itu ingin menunjukkan bahwa sholat yang sedang dilakukan ini tepat di waktunya. Apabila waktunya sudah habis, sholatnya belum dikerjakan, sholat yang belum dikerjakan ini tetaplah wajib untuk dikerjakan, cuma namanya sudah berubah menjadi qadhaan.
Karena dia sudah di luar dari waktu yang ditentukan, maka dia bebas 24 jam itu bukan dia tidak punya waktu lagi. Inilah yang membuat akhirnya tidak ada istilah terlarangnya waktu untuk sholat mengqadha. Jadi benar, yang namanya mengqadha itu mau di waktu manapun. Istiwa ya, istiwa itu matahari persis di tengah-tengah. Tidak condong ke kiri atau ke kanan, masih persis itu pun tidak berlaku untuk yang namanya mengqadha. Karena mengqadha ini dia sudah keluar dari ketentuan waktu itu, keluar dari relnya, dari jalurnya. Maka bebas saja sudah dia. Manapun. Jadi yang paling baik itu adalah paling cepat untuk mengqadha atau paling misalkan tertinggal asar, habis maghrib sudah diganti. Jangan menunggu asar besok baru diganti lagi gitu, bukan. Subuh tertinggal harusnya di jam 5, ternyata dia bangun jam 7, jam 8, jam 7, jam 8 itulah yang paling baik dia untuk mengerjakan. Bahkan nanti ada yang dia tidak boleh lagi menunda. Kalau dia menunda, maka selama itu mengalir dosanya. Yaitu apa? Orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Zuhur. Ngerti aja waktu zuhur. Tahu waktu zuhur. Tapi entah kenapakah hari itu malas. Malas betul sholat. Kan dia dibebani dosa. Sampai habis waktu zuhur. Begitu habis waktu zuhur, masuk waktu asar. Selesai asar itu, tiba-tiba hatinya mulai dapat petunjuk dari Allah. Kayak menyesal telah meninggalkan sholat zuhur ini. Apabila dia tidak segera mengqadha sholat zuhurnya pada saat itu, dosanya terus mengalir. Jadi wajib langsung diganti setelah asarnya langsung berdiri untuk sholat zuhurnya. Karena dia meninggalkan sholat zuhurnya dengan sengaja. Beda dengan orang yang waktu sholat zuhur misalkan tertidur. Begitu karena tidurnya lama, begitu bangun orang azan asar sudah. Nah, begitu dia bangun pas orang sudah azan asar, otomatis dia bangun sholat asar. Kalau dia segera mengqadha sholat zuhurnya ini lebih utama. Tapi kalau dia tunda nanti aja malam aja mengqadhanya, atau nunda sampai besok aja dah diqadha sholat zuhurnya, dia tidak berdosa. Jadi sekali lagi kesimpulannya, mengqadha ini mau di waktu mana saja bisa, silahkan, tidak ada masalah. Dan tidak ada waktu yang terlarang untuk yang namanya mengqadha. Dan mengqadha yang paling baik itu adalah yang paling cepat segera diqadha. Begitu tertinggal, jangan tunggu lama-lama, langsung qadha. Jangan menunggu kembali terputar ke hari berikutnya atau ke waktu yang sama dengan waktu tertinggalnya sholat itu. Mungkin seperti itu. Baik, masih ada waktu. Silakan, ada lagi. Ibu-ibu di belakang ada ke Bu? Yang 12 kali mengangkat tangan tadi ada? Tanya, silakan. Bapak-bapak yang lain, kita mic-nya. Belum ya, ada dari bapak-bapak dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salah Anggi. Anggi. Iya. Oh iya. Iya. Baik. Waalaikumsalam. Jadi kan kita mungkin rata-rata insya Allah sudah paham, sudah tahu atau sudah pernah dengar bahwa
setidaknya najis itu dibagi jadi 3 kategori lah. Ada najis ringan, najis sedang, dan najis berat. Nah, khusus yang beliau tanyakan tadi mengenai najis ringan. Najis ringan ini kenapa dia disebut ringan? Sebetulnya ringan dalam arti membersihkannya lebih ringan, lebih mudah membersihkannya. Tapi memang najis ini terbatas atau bahasanya dikit aja jenis najis yang ringan ini. Tahu kalau istilah fikihnya ya disebut dengan mukhaffafah, yaitu air kencing bayi. Nah, tapi dia khusus lah. Ini aja najisnya, tidak berlaku yang lain berarti. Air kencing bayi laki-laki. Berarti tidak berlaku bayi perempuan. Kalau bayi perempuan pasti bukan mukhaffafah, sudah. Tidak masuk kategori ini. Air kencing bayi laki-laki yang usianya belum 2 tahun dan belum makan apapun ataupun ada masuk ke dalam mulutnya atau ke dalam perutnya ini selain daripada air susu ibunya. Jika itu tidak berlaku atau itu terlanggar dalam arti baru usianya 5 bulan, tapi sudah dikasih susu formula tadi ataupun benda-benda lainnya, maka pasti sudah berubah, tidak lagi dianggap mukhaffafah. Nah, jadi kalau tadi bertanya, memang dia tidak ada konsumsi yang lain, karena memang juga bayi ini tidak disarankan untuk segera dikasih makan kan dalam anjuran dokter ataupun di bidan itu. Dia memang diminta lebih dianjurkan untuk air susu saja. Nah, lalu tadi ditanyakan bagaimana kalau air susunya yang digunakan itu adalah susu formula. Berarti jelas bukan air susu ibunya atau ASI itu. Sehingga ini dianggap benda lain selain ASI itu, dianggap benda dunia ini atau hal-hal yang di luar daripada ASI ibunya, maka dia dianggap makanan dan minuman yang lain, sehingga tidak berlaku yang namanya mukhaffafah untuk dirinya. Berarti bayi ini baru usianya 1 bulan, baru 2 bulan bahkan, tapi sudah diminumi susu formula atau dikasih susu formula itu ketika dia kencing, padahal laki-laki bayinya, ya tetap saja najisnya sudah naik, tidak lagi mukhaffafah tapi naik ke tingkatan yang berikutnya yaitu mutawassithah. Perlakuannya ya sedang kan bahasanya. Perlakuannya adalah dengan cara membersihkannya nih. Setidaknya dibasuh dengan menghilangkan 3 hal, 3 unsur, yaitu ada aromanya, ada warna ataupun rasa. Jadi kalau dia selain itu pokoknya hanya air ASI yang air susu ibunya yang masih dianggap. Jadi benar-benar itu aja. Makanya mukhaffafah ini jarang. Bahkan saya ingat saya disampaikan dulu waktu kecil. Saya itu baru lahir oleh orang tua dikasih pisang sudah. Pada saat itu dengan masuknya pisang ini merubahlah status air kencing bayi tersebut, sudah berubah jadi mukhaffafah, mutawassithah. Jadi kalau ada bayi baru 3 bulan, tidak ada makan apapun, tetapi dikasih susu, hanya dikasih air susu ibunya, tetapi dia perempuan, maka mutawassithah pasti, najisnya najis sedang sudah. Ada bayi laki-laki usianya masih di bawah 2 tahun, tetapi sudah dikasih makanan atau minuman yang lain, berarti sama saja akan merubah statusnya, tidak lagi menjadi najis ringan ketika dia kencing. Akan dianggap sebagai najis sedang atau mutawassithah. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Waalaikumsalam. Yang mau ditanyakan duduk antara akhir posisi telapak kaki miring itu bagaimana? Miring
yang berarti Boleh. kaki kanannya ya, Ya. ya kan? Nah, dengan kata lain tidak dilipat ya. Dengan kata lain tidak dilipat. Kalau pertanyaannya bolehkah? Jawabannya boleh. Sahkah sholatnya? Jawabannya sah. Tapi kalau ditanya adakah pahala yang tidak didapat orang ini? Iya. Karena sunnahnya begitu kita duduk tasyahud akhir, jari kaki yang di sebelah kanan itu dilipat. Dilipat. Sunnahnya begitu. Lalu tadi kalau miring atau tidak terlipat dia, memang tidak miring sih, tapi tidak dilipat juga. Maka orang ini kehilangan pahala kesunahan tersebut. Cuma tidak merusak, tidak mengganggu daripada sholat dalam arti membatalkan tidak. Sehingga bagi kita yang masih sehat, masih kuat, usahakan pas duduk kakinya dilipat. Kakinya dilipat. Ya semampunya, dalam arti ternyata hanya bisa melipat satu jari, 2 jari, sejumlah itu. Lebih bagus dia terlipat semuanya. Itu paling afdal, paling utama. Tapi tidak wajib kalau memang tidak terlipat. Lalu kan bahasanya sebetulnya dengan sengaja tidak melipat itu dianggap oleh ulama dua sih ungkapan, ada bahasanya khilaful aula, menyalahi yang utama atau bahkan sampai derajat makruh. Tapi berlaku bagi siapa ini? Bagi yang normal. Bagi bubuhan asam urat tidak berlaku itu. Jadi tenang aja. Kalau bubuhan asam urat memang tidak usah dilipat. Justru jadi masalah nanti kalau pas dilipat itu. Nah, jadi sekali lagi sholatnya sah, tidak mengapa. Tapi pasti itu, ini pasti ya, pasti tidak ada pahala yang dia tidak raih, ada pahala yang hilang dari dirinya. Nah, oleh karena itu, ya selama kita mampu, selama kita sehat saja, usahakan begitu duduk, jari kaki yang kanan, yang kan kaki kiri masuk, kaki kanan yang didirikan itu dilipat. Allah Ta'ala a'la wa a'la bishawab. Mungkin itu nanti kelewatan waktunya, karena waktu duha saya lihat di sana itu jam 6:15. Masih ada 5 menit, berarti waktu syuruk kita, waktu isyraq kita. Insya Allah masih sempat kita untuk melaksanakan sholat sunnah isyraq. Mungkin itu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dari doa, mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan, Allah berikan ketetapan hati kepada kita semua dalam setiap ketaatan dan kebaikan yang selama ini sudah kita jalani, yang sudah kita lakukan. Dan yang paling penting, semoga Allah meridhai, menerima segala amal saleh, amal baik yang kita lakukan tersebut. Amin, amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita baca doa selepas daripada salat sunnah insyaallah. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.